Salam dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan kita, dalam Roh Kudus, bersama-sama kita semua sepanjang hari dan selama-lamanya. Untuk itu, mari kita sama-sama membahas tentang suatu firman yang sering dipertanyakan oleh umat-umat Kristen ataupun non-Kristen. Pertanyaan yang sering kita dengar dan kita temui salah satunya, kenapa Yesus disebut Tuhan? Atau siapa Tuhanmu? Kenapa Yesus itu manusia tapi disebut Tuhan? Dalam firman ini, akulah Tuhan, sembahlah aku. Ini salah satu pertanyaan yang sangat favorit untuk menyerang kekristenan atau Katolik yang banyak dipakai oleh umat agama sebelah untuk melakukan hal-hal yang sama. Tunjukkan ayatnya di Alkitab bahwa Yesus berkata, akulah Tuhan, sembahlah aku. Pertanyaan yang sebenarnya mudah menjawabnya karena tinggal cari di Alkitab. Namun amat disayangkan banyak orang Kristen atau Katolik yang gelagapan tidak bisa menjawab. Padahal ayat yang mengatakan hal itu banyak, di antaranya di ayat Yohanes 10 ayat 36, di mana tercatat perkataan Yesus tatkala berargumentasi dengan orang-orang Yahudi. Masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah karena aku telah berkata, aku anak Allah. Apa yang dimaksud dengan aku anak Allah dari perkataan Yesus ini? Anak Allah berarti juga Allah. Ini menyangkut hakikat atau esensi, bukan jabatan. Kalau ada yang berkilah anak anggota DPR, belum tentu anggota DPR. Itu menyangkut jabatan atau atribut, bukan hakikat atau esensi. Tanyakan balik, anak macan atau bukan. Jadi anak Allah sama juga Tuhan itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus. Dan berikutnya di Injil, di ayat Wahyu 21 ayat 6 dan Wahyu 22 ayat 13, di mana firman itu tercatat. Tuhan Yesus mengatakan, aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Dan ayat ini tertera di Wahyu 1 ayat 8. Alfa dan Omega adalah huruf pertama dan terakhir dari alfabet Yunani. Ini menunjukkan keseluruhan dari apapun, dari awal sampai akhir. Alfa dan Omega mengacu pada salah satu karakter Allah, yakni kekal, yang juga dinyatakan dalam Perjanjian Lama. Aku Tuhan adalah yang pertama dan bersama-sama
dengan yang terakhir. Aku adalah Dia. Aku adalah yang pertama dan aku adalah yang terakhir. Di sampingku tidak ada Allah. Aku adalah Dia. Aku adalah yang pertama dan aku juga yang terakhir. Di dalam Yesaya 48 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Tuhan Yesus menggunakan frase, aku telah ada, yang merupakan nama Tuhan dalam Keluaran 3 ayat 14. Aku adalah aku, sekaligus menunjukkan karakter kekekalannya yang adalah karakter Tuhan. Selanjutnya menyangkut firman-firman berikutnya, yaitu kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Terdapat di Yohanes 13 ayat 13. Perkataan ini diucapkan Yesus setelah membasuh kaki para muridnya. Jika agama-agama sebelah mempertanyakan atau berkilah Tuhan atau Lot, artinya Tuhan, itu mengacu kepada Tuhan. Seperti orang Inggris menyebut Tuhan Yesus Lord Yesus, bukan Mr. Yesus, atau Lord God, Lord God untuk Tuhan Allah, bukan Mr. God. Sama seperti halnya orang Jawa menyebut Tuhan Yesus sebagai Gusti Yesus, lalu Gusti Allah untuk menyebut Tuhan mereka dalam agama sebelah, lalu istilah Gusti ora sare artinya Tuhan, bukan Tuhan, tidak tidur, ungkap tu Gusti artinya oh Tuhan, oh my God, bukan oh Tuhan. Karena salah satu karakter Tuhan adalah Tuhan. Tuhan itu memiliki otoritas dan kuasa. Makanya ia memberi perintah. Manusia adalah hamba. Jadi wajib mentaati perintah Tuannya. Dalam sejumlah perumpamaan Tuhan Yesus, tokoh Tuhan selalu dianalogikan sebagai Tuhan. Kali ini bukan Yesus, tetapi Bapa Surgawi sendiri yang adalah Tuhan menyatakan bahwa Yesus anaknya adalah Allah. Dan karena iman dan keyakinan kita, dasar iman kita yang besar dan kuat akan pasti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selalu dilontarkan oleh agama-agama sebelah, seperti di manakah ayat yang menuliskan tentang Yesus, akulah Tuhan, lalu ayat sembahlah aku, di mana ayat itu tertulis bahwasanya Tuhan adalah pribadi yang harus disembah oleh umatnya. Sudah jelas bukan? Apakah harus dipertanyakan lagi? Dan dari sejarah yang tertulis, murid-muridnya pun menyembah Yesus. Seperti tertulis catatan sejarah, setelah Yesus meredakan badai, murid-muridnya berkata, sesungguhnya engkau anak Allah, yang terdapat dalam Matius 14 ayat 33. Setelah kebangkitannya, Yesus juga disembah oleh orang-orang yang bukan muridnya.
Yesus juga disembah oleh orang-orang yang bukan muridnya, di antaranya oleh orang-orang Majus yang terdapat dalam Matius 2 ayat 11. Orang penderita kusta di Matius 8 ayat 2. Kepala rumah ibadat Matius 9 ayat 18. Perempuan Kanaan atau Siro Venesia yang terdapat dalam Matius 15 ayat 25. Orang yang kerasukan di Gerasa Markus 5 ayat 6. Orang buta di Yohanes 9 ayat 38. Tuhan Yesus juga menerima penyembahan di surga bersama Allah Bapa yang terdapat dalam Wahyu 5 ayat 13-14. Jikalau Yesus bukan Tuhan, tentu saja kalau Yesus akan pasti melarang orang yang menyembahnya. Seperti halnya Petrus melarang Kornelius menyembahnya karena dia bukanlah Tuhan, jadi tidak boleh disembah. Akan tetapi Tuhan Yesus tidak pernah melarang atau mencegah siapapun menyembahnya karena dia memang Tuhan yang patut disembah. Ya saudara-saudara, bagaimana kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bersifat menyerang dari agama seberang? Bukan didiamkan saja dengan dalih guna menghindari konflik. Tetapi dunia menuntut orang Kristen atau Katolik bisa mempertanggungjawabkan iman kita. Kita sebagai orang Katolik atau Kristen harus yakin dan percaya berdasarkan Alkitab dan selalu siap memberi pertanggungjawaban atau menjawab pertanyaan orang lain terkait iman setiap saat. Dan inilah ayat-ayat yang meneguhkan dan memperkuat iman kita untuk menjawab setiap pertanyaan yang dilontarkan oleh agama sebelah. Ayat ini akan menjadi keyakinan dan keteguhan kita untuk meneguhkan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan atau meyakinkan kita untuk menjawab pertanyaan mereka. Inilah ayat yang tertulis, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Di 1 Petrus 3 ayat 15. Tentu itu dilakukan haruslah dengan lemah lembut dan hormat, karena Roh Kudus yang membuahkan kelemah lembutan bisa bekerja dengan dahsyat di dalam hati si penyerang. Tetapi kita setelah menjawab untuk membuat hati mereka terguncang dan tidak bisa tidur. Itulah demikian saudara-saudara untuk bekal kita atau amunisi kita untuk menghadapi dari segala serangan-serangan yang dilontarkan kepada kita. Oleh itu terima kasih semua atas atensi dan waktunya
untuk mendengarkan. Maka itu mungkin ini akan menjadi pelajaran atau bekal kita, menjadikan kita iman semakin berteguh pada Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Terima kasih.